Hai semuanya, gue Ben dari Sela Podcast. Welcome home. Alhamdulillah belum pernah. Yang menengah ke atas atau menengah ke bawah? Berarti waktu muda nakal, godok suatu informasi. Malah gue pengen jadi kayak lo. Jelas ada pembedanya. Kayak gue gak mikirin apa-apa sih. Ya ampun Ben. Baik, kita bisa sharing kan. Halo Dik, jadi gimana nih kabar nih? Puji Tuhan. Baik ya, aman ya? Aman. Ya daerah sini masih aman lah. Depok kan tuh? Iya maksudnya di Depok. Gue jadi kangen sama Depok deh. Aduh. Mantan penghuni sini nih. Mantan penghuni Iya. gitu kan. Mantan penghuninya dekat F6 nih kayaknya. Iya nih, dengan makanan-makanan lucunya ya kan. Ada apa Iya, namanya, makanan-makanan ayam gemasnya geprek itu. ya kan. Ayam geprek itu tuh. Aduh, Apa sih namanya Ben? yang 10.000 ya? Yang iya ya segitu ya. Heeh. Itu yang turunan itu kan di sebelah kanan kalau Iya dari benar-benar. Jadi gue mau nanya gini di, gue sempat penasaran juga kan sama sebenarnya apa sih ilmu psikologi itu. Kalau menurut lu sebagai orang yang berkecimpung gitu kan dengan pendidikan yang sudah sejauh ini, gue mau nanya nih. Sebenarnya Duh, sejauh ini. iya kan udah jauh banget nih lu sama gue kan, lu lebih menempuh pendidikan lu berikutnya ya kan. Kalau gue kan enggak. Iya, oke. Kalau gitu sendiri sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, Heeh. fungsi-fungsinya, kemudian juga proses mentalnya. Gitu. Yang disertai kan biasanya ada juga dari perilaku, proses mental itu relate dengan gangguan-gangguan. Lu sempet bikin kayak satu apa ya namanya kuis, kok nggak salah bukan sih? Kuis ya, lu bikin kuis. Enggak, itu poster untuk pemeriksaan psikologis. Jadi ada praktek di kita tuh ada prakteknya. Ini jenjang pendidikan lu atau gimana? Iya. Oh, itu, oke, terus? itu bagian dari pendidikan. Jadi sebelum kita tanganin orang langsung, Heeh. paling enggak kita praktek dulu nih, coba-coba dulu kan. Kayak latihannya dulu. Nah kemarin itu untuk latihan kita pengambilan data, pemeriksaan psikologis, tapi tidak memberikan intervensi. Itu yang datang banyak gak? Per orang itu kemarin jadi per mahasiswa Heeh. pegang 3 klien. 3 klien dewasa, 1 klien anak. Nah itu lu apa sih yang lu lakuin di situ, maksudnya apa dia lu ngetes apanya apa gimana gitu? Oh ya kita pengetesan rangkaian pemeriksaan psikologis gitu Ben. Jadi itu Seru sih. fungsinya itu buat tahu apa tuh? Biar Itu tahu. tergantung dengan tujuan kedatangannya sebenarnya. Oh, biasanya dari apa sih klien kalau yang dari sendiri. klien yang lu pegang deh? Misalkan lu pegang 3 orang karena maksudnya dia ngalamin apa gitu. 2 orang yang datang ke gue Heeh. punya problem dengan ayahnya. Oke. 1 orang datang problem dengan pasangan. Aduh, siap. Itu mau ke gua aja kalau dengan Berat. pasangan mah. Ngapain ke lu Oh ya? Ben mau nih Ben. Enggak lah. Jangan nanti nggak ini lagi. Apa tuh? Nanti nggak fokus lagi Oh, Ben enggak kan? bagus benar-benar. Nanti gagal fokus kan? Heeh. Lah, fokus terus kok, ini tenang aja. Seru sih sebenarnya pada saat kita melakukan pemeriksaan. Heeh. Kan pasti dari klien-klien kita ini kan kasih menceritakan lah ya gimana-gimananya. Mhm. Nah dari cerita-ceritanya ini sebenarnya kalau buat gue pribadi ya, kalau lagi ketemu dengan klien, Mhm. mereka ini jadi bisa lebih menginspirasi gitu loh Ben. Oke. Misalnya nih yang kemarin itu, Heeh. oh sebentar, gue bahas dari garis besarnya dulu boleh nggak Ben? Boleh banget. Semuanya lu boleh deh pokoknya. Jadi kalau saat ini nih ya, menurut gue mental health itu sebenarnya mereka belum terlalu yang kayak aware banget, tapi mereka aware gimana ya? Jadi mereka tahu nih, tapi kayak oh ya udah gitu, ngerti nggak sih? Oh, itu kenapa ya? Lu pernah sempat riset gak sih kayak gitu? Kenapa alasannya kayak gitu? Apa mungkin mereka tuh kayak malu apa gimana gitu? Nah itu baru kejawabnya. Apa Salah tuh? satunya itu. Jadi mereka merasa, kalau misalnya gue kayak gini, orang lain nanti bakal pikir kayak gimana ya? Kalau gue begini nanti kira-kira pemikiran itu yang kemudian membuat mereka kayak ya udahlah ya, Heeh. ya udahlah ya gitu. Orang kadang malu ya dengan apa yang terjadi di hidup dia. Heeh. Yang tanpa mereka sadari, orang lain pun mengalami hal yang sama. Jadi lo punya masalah itu, yang lain punya, tapi kayak saling menutup, Sembunyi-sembunyi Ya gitu ya. Nah, lu kalau lu nih dari sudut pandang lu kan. tidak mau terbuka. Dari sudut pandang lu nih, itu kan lu udah tahu tuh case-nya kayak gitu kan, kayak ngerasa malu atau punya beban tersendiri. Nah, lu punya cara nggak sih untuk nanggulangin itu gitu? Kita minta ke orang lain itu untuk lebih terbuka dan percaya dengan dirinya dia sendiri. Oke. Menyadari bahwa permasalahan itu pasti ada, Mhm. menyadari bahwa pada dasarnya manusia tidak sempurna, Mhm. menyadari bahwa saya dan kamu sama-sama tidak sempurna. Jadi kalau di situ kita sudah mengerti poin dari ketidaksempurnaan itu sendiri, kita jadi bisa lebih menghargai orang lain. Kita tidak melihat orang lain itu hanya dari satu sudut pandang. Misalnya punya masalah nih, Heeh. misalnya gue punya masalah dengan orang lain. Nah terus gue cerita nih sama Heeh. temen gue, Heeh. gue punya masalah nih sama nenek gitu kan. Heeh. Nah
di saat gue cerita sama orang lain tanpa disadari orang lain yang gue ceritain ini, teman gue yang gue ceritain ini, pasti dia terpengaruh, dalam konteks terpengaruh ya kan. Melihat orang lain pasti bukan dari pandangannya dia sendiri, dia udah nggak objektif. Dapat masuk dari gue, ngerti nggak? Di sini masih ngerti nggak? Ngerti. Oh, selain itu menurut gue untuk sadar dengan mental health itu, selain menyadari itu mau mendengarkan, Ben. Karena menurut gue ya nggak harus sih, cuman ada baiknya pada saat orang bercerita kita jadi pendengar aja. Kita bisa mendengar, kita nggak harus memberikan advice, tapi at least kita bisa mendengarkan mereka. Oh, jadi karena lebih baik kita jadi pendengar dibanding kita ngasih advice gitu ya? Bukan gitu maksud gue. Maksud gue terkadang orang bercerita nggak berharap dikasih advice. Ada beberapa orang yang kayak gitu. Jadi ya lo dengerin gue cerita aja udah, lo nggak usah ngomong apa-apa. Gue cuma mau lo dengerin gue cerita. Tapi untuk beberapa orang lain ya dia minta dikasih advice sih. Nah, pada saat kita diminta untuk memberikan advice, sebisa mungkin kita turunkan ego kita, kita memandang masalah dia seobjektif mungkin. Tapi kalau gue boleh sharing nih, kalau yang kemarin itu boleh banget langsung. Oke ya. Jadi selama di keprofesian ini, karena orang tahu nih gue di profesi, jadi kayak mereka langsung datang dengan berbagai background permasalahan mereka. Tapi pada dasarnya Ben, ketika orang lain pada datang, lumayan lah yang datang ke gue, nggak semuanya urgent. Jadi mereka memang hanya perlu untuk didengarkan. Tadi gue bilang sebelumnya. Oh, berarti kalau perlu didengarkan cukup sama temen, bener nggak sih? Itu bisa, tapi permasalahannya yang tadi gue bilang, orang gitu. itu tidak bisa mendengarkan. Mereka tidak mau mendengarkan. Bobot permasalahannya berarti ya? Gak, maksudnya kayak lo misalnya, ada orang lain cerita ke lo. Nah lo orangnya ini bukan yang mau kayak, oke, gue mau dengerin lo ngomong apa, permasalahan lo apa, unek-unek lo apa, lo ngomong aja ke gue bisa dengerin. Gak semua orang bisa kayak gitu, Ben. Oke. Jadi ada nih satu, menurut gue ini menarik. Sebenarnya ada 3 yang menurut gue menarik. Kenapa tuh? 3 menarik ini, yang satu orang ini gue ketemu dia udah ada tendensi suicide 3 kali. Buset dah, sumpah. Iya serius, 3 kali. Jadi dia ini pertama, dia coba untuk nabrakin dirinya. Jadi dia pergi. Dia sengaja, dia udah berhenti di pinggir jalan. Dia sengaja naruh diri dia di situ untuk jalan gitu. Itu yang pertama. Itu dia mau bunuh dirinya di situ pertama. Terus? Kemudian yang kedua, dia mau nyemplungin diri dia di bukan kali, Ben. Apa ya namanya, Ben? Danau. Danau, right? Danau. Dia pengen nyemplungin dirinya dia di danau. Terus? Kemudian yang ketiga, yang terakhir kali dia udah ngelakuin self harm, menyakiti dirinya dia sendiri, nyiletin dirinya dia sendiri, membuat dirinya dia merasakan kesakitan itu self harm. Dia hampir potong nadinya dia. Nah pada saat dia datang ke gue kenal dia ini dari zaman gue SMA. Tapi lo tahu kan Ben, sekarang ini kayak orang-orang lama kalau ketemu kita tuh kayak kalau lo udah lama gak hubungan tiba-tiba lo datang canggung gitu kan kayak. Nah dia yang gue kenal dulu sama dia sekarang kayak gue udah lihat banget perbedaannya. Nah pas dia kalau dia mau cerita sama gue tuh pasti awalnya gini, di ada waktu. Wah kalau dia udah ngomong kayak gitu, atau kalau ada waktu, oke, gue harus kasih waktu gue spare waktu gue buat dia gitu kan. Oh, jadi dokter spesialis lama ya? Oh, gaya banget gak tuh Ben? Iya, terus? Gue cuman memposisikan diri gue sebagai teman cerita bisa berguna buat orang lain. Asik. Enggak serius ini serius. Oke, terus? Nah dia ini datang ke gue, terus dia chat nih pakai messenger karena gue udah hilang kontak lama. Terus gue cuman temenan sama dia nih Facebook kan. Dia datang, terus lo lagi kuliah psikologi ya? Terus gue yang oh iya, kenapa kak? Bisa cerita. Terus pas dia udah ngomong kayak gitu, untuk misalnya nih Ben, lo ngeliat orang yang ceria banget Ben, kayak wah dia orang gak bakalan punya masalah. Lo pasti mikirnya kayak gak mungkin orang kayak lo punya masalah. Iya benar. Gue setuju gitu. Terus? Tapi pada dasarnya kita nggak pernah tahu apa yang orang lain itu laluin. Kita nggak tahu dia punya permasalahan seperti apa. Happy-happynya dia mah di depannya aja, kita nggak tahu lukanya dia di belakang kayak apa. Asik, quote terbaik 2020. Wah, bukan main. nggak gitu kan. Nah dia ini orangnya ceria banget nih. Seceria itu sampai yang dulu zaman gue SMA, dia itu udah gue anggap kayak brother banget lah pokoknya. Dan dia ketika dia datang ke gue dengan kondisi dia seperti itu, terus dia cerita segala macam permasalahannya, kembali lagi permasalahan keluarga, ya kan? Awalnya dari keluarga, perasaan tidak dihargai, tidak aman, kan? Ditambah lagi dengan dia yang saat ini baru lulus tapi belum kerja. Dia di atas gue, tapi dia, lo tahu sendiri kan ya, beban tanggung jawab dari seorang laki-laki itu kan lebih besar sebenarnya kan? Betul, apalagi anak pertama ya kan? Betul. Thank you banget pokoknya. Nah dia menanggung beban itu, tapi di satu sisi orang tuanya ini tidak ada support yang support untuk mentalnya dia. Wah,
Terus Justru dia ini yang didapat dari keluarganya cuman, kamu kapan bisa kerja? Lihat dong yang lain bisa kerja, masa kamu nggak kerja sih? Mau jadi apa? waduh, berat. Jadi di situ dia bilang, kalau gue ngerasa hidup gue nggak berguna, buat apa gue hidup? Bagaimana Ben? Kalau lu diperhadapkan dengan orang yang seperti itu, kira-kira lo akan bagaimana? Kalau gua menurut orang awam ya kan, gue pasti bakal tanya dulu nih, kenapa sih dan kenapa lu mau ngelakuin itu gitu. Emangnya lu ngerasa hidup lu bentar lagi selesai gitu. Tapi menurut gue hidup lu tuh masih panjang gitu loh menurut gue ya. Lalu juga lu udah pernah bicara soal keterbukaan gak antara lu dengan keluarga lu soal unek-unek dalam diri lu gitu. Kalau dari gue sih gitu sih, Dik. Oke, kalau gue kemarin pada saat dia cerita kayak gitu, gue cuman duduk, gue bilang oke, ada lagi yang mau diceritain. Pada saat dia ngomong kayak gitu, dia ungkapin permasalahan secara garis besar kan, pertama kali pasti dia ungkapkan secara garis besar kan, Ben? Pada saat dia ungkapkan secara garis besar, gue dapat seberapa urgentnya dia, karena dia di sini posisinya udah nggak percaya dengan orang lain, Ben. Waduh gila. Nah, dia ini kenapa dia makin nggak percaya sama orang lain? Jadi yang tadi gue bilang, dia udah ngelakuin self harm kan. Nah, ketika dia udah ngelakuin self harm ini, dia taruh di tangannya dia. Otomatis silet-silet itu kelihatan dong di tangannya dia. Iya juga sih, benar. Nah, saat dia lagi down banget, kebenaran teman-temannya ada yang ngajak buat kondangan. Oke, terus? Datanglah dia kondangan. Tapi pas kondangan ini, ada yang ngelihat tangannya dia kayak gitu, malah dijudge lagi? Bukan, tadinya dia, ya lo kenapa? Lo kok gak cerita, bla bla bla. Oke, dapat nih artinya bagaimana perasaan gimananya ke dia nih, dapat nih orang ya kan. Dia merasa ada nih yang peduli sama gue. Baru muncul kayak gitu saat dia cerita, dia bilang ke gue baru mau cerita nih, tapi nih orang langsung ngomong ke teman yang lain, bilang gitu, lihat deh tangannya dia, masa disilet-siletin. Oke, terus orang lagi down gitu, lagi down sedown-downnya, and lo nggak tahu dia lagi kenapa, lo nggak tahu dia kenapa, permasalahannya apa, dan tiba-tiba lo ngomong kayak gitu. Iya, paling enggak lo nggak harus ngomong, lo diem aja. Iya sih, benar. Diam itu emas pada saat-saat seperti itu. Maksudnya ketika lo nggak bisa ngomong baik buat orang lain, ya lo lebih baik diem dibanding lo ngomong sesuatu yang justru menyakitkan hati orang lain. Nah, pas dia kayak gitu, dia langsung semakin gak percaya dengan orang lain, Ben. Oh, malah makin intimidasi ya? Makin terintimidasi. Terus pada saat kayak gitu kan kita harus lihat gimana dia relasi dengan orang tua, dengan hubungan kakak beradik dan kawan-kawannya kan. Nah, memang hubungannya dia ini benar-benar gak sebaik itu, Ben. Jadi yang gue lihat emang dia setertekan itu. Dan gue gak bisa bilang kayak, ya elah lo baru kayak gitu doang, gak bisa kayak gitu. Karena pada dasarnya, ya yang tadi kayak sebelum-sebelumnya kita gak pernah tahu apa yang orang lain lalui, Ben. Lalu cara lu untuk mengatasi dia untuk mengatasi beberapa permasalahan itu gimana tuh, Di? Gue dengerin dia ngomong. Oke, terus? Sampai dia selesai. Gue kasih tahu dia laki-laki itu punya pertahanan diri kuat banget untuk tidak menangis. Betul kan, Ben? Betul, tapi kadang-kadang sih enggak sih. Ya, dan dia nangis di depan gue. Ya itu bentengnya udah habis berarti. Itu bentengnya udah habis, dan ketika dia bisa nggak nangis yang gimana ya, cuman dia udah bolak-balik kanduin matanya. Iya. Udah itu berarti kita bisa lihat di situ bebannya dia berat banget ya. Betul. Selesai gue dengerin dia ngomong, gue cuman minta satu hal sama dia. Gimana tuh? Gue kasih dia salah satu relaksasi yang memang biasa gue lakuin, dan gue minta dia dengerin satu hal yang gue ketika dalam posisi down, gue dengerin itu, gue merasa lebih baik. Karena kondisi seperti ini, gue belum lulus, gue nggak bisa memberikan terapi apa-apa, Ben. Iya, mungkin mungkin lu bisa ngasih yang mudah-mudah aja kali ya, yang lu pernah alami sendiri gitu. Gue bisa kasih untuk istilahnya penanganan awalnya nih. Tapi kalau untuk terapi sebenarnya udah kita sendiri kan belajar beberapa terapi ya, Ben. Tapi kita belum punya kewenangan untuk mempraktekkan itu, ngerti nggak sih, Ben? Jadi gue tetap harus menjaga kode etik gue. Benar. Gue setuju. Nah, pada posisi itu gue kasih intervensi penanganan awal yang gue alamin sendiri. Pas gue minta itu ke dia, paling enggak setiap hari dia kasih ke gue report gimana perasaan dia hari itu, apa yang terjadi sama dia hari itu. Jadi gue memposisikan diri gue sebagai teman
temannya dia yang care sama dia. Gue peduli banget sama. Jadi hidup lu tuh bukan gak berarti, hidup lu tuh berarti. Oke. Gue memposisikan diri gue seperti itu. Dan dia, puji Tuhan nih ya Ben, dia tuh welcome. Jadi mungkin dia melihat di sini posisi gue mencoba untuk membantu lo. Nah dia tiap hari setelah ketemuan itu dia, lo bisa bayangin gak Ben, dia cerita dari jam 4 sore, enggak, macam jam 3 atau jam 4 lah ya, sampai jam 8. Itu juga gue harus balik karena mama gue udah bilang pulang. Anak perempuan, mohon maaf nih, emang dasar, padahal cuman di Kelapa 2 situ doang, kayak dari rumah gue cuman 2 meter kali. Oke, jadi dia lebih bisa terbuka gitu ke lu ya, cerita apapun gitu, karena dia udah nemuin dia nih orang nih bisa ngehargain diri gue gitu kan. Dan akhirnya dia gue lebih berhasil loh. Terus Ben, saat dia balik nih, dia bilang begini, tangan gue itu sama dia digenggam, dia bilang, "Klau, makasih banget." Gue lega. Gila. Lo tahu di situ gue ngerasa diri gue berarti. Jadi di sini bukan dia yang berarti, bukan cuma dia yang berarti, gue juga berarti buat orang lain. Asik, inspiring banget ya. Tapi sebenarnya gini, menginspirasi gue. Gue mau nanya deh, kalau kita punya beban gitu kan, kalau kita emang nggak mau cerita sendiri itu rasa kesenangan itu nggak dapat penuh gitu. Gue punya masalah nih, gue mau konsultasi sama lo. Kalau itu kan udah ada niat tuh kan. Gimana kalau misalkan posisi itu dari sudut pandang jauh, misalkan wah nih orang kayaknya punya masalah beban nih, dan lu tergerak buat ngebantu dia gitu. Nah ini juga nih yang harus teman-teman para pendengar asik. Kita lebih bisa meningkatkan kepekaan kita tentang perasaan orang lain. Misal lo lihat temen lo nih yang biasanya dia ketawa ketiwi, tiba-tiba kok dia diem, lo bisa coba pendekatan pelan-pelan ke dia tanpa langsung bilang lo punya masalah ya nggak mau cerita. Enggak, lo pendekatan aja pelan-pelan, dia nanyain gimana harinya dia, bla 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 bla, basa-basi awalnya. Kita bikin orang tersebut nyaman sehingga dia bisa mau terbuka untuk permasalahannya dia. Tapi Ben, untuk beberapa orang ada yang memang nggak mau cerita Ben. Iya sih benar, sebenarnya kalau orang nggak mau cerita tuh, kalau gue mau nanya itu tuh ngaruh dari kebiasaan dia emang tertutup atau memang butuh waktu buat cerita gitu semuanya. Itu benar. Ada orang yang butuh waktu untuk bisa cerita ke orang lain. Ada orang yang emang nggak percaya sama orang lain, nggak percaya maksudnya yang nggak bisa trust dengan orang lain. Kayak permasalahan yang berat-beratnya dia tuh nggak dia ceritain, paling yang ringan-ringannya aja. Yang ketiga, memang orang itu sendiri, jadi emang udah dasar dari kepribadiannya dia aja tertutup. Iya sih. Nah, kalau di sini mungkin teman-teman ada yang tertutup dan gak berani buat cerita ke orang lain, mungkin bisa cari untuk profesionalnya ya. Bener. Yang ada di bidangnya, atau bisa juga teman-teman ngeluapin itu kayak misalnya menggambar, menulis, ceritain apa yang dirasain, bikin jurnalnya sendiri, bikin diary. Orang kalau bikin diary sebenarnya menurut gue ya Ben, nggak ada masalah orang dengan membuat diary, karena dia mau meluapkan emosinya dia yang tidak bisa dia luapkan ke orang lain. Iya sih, makanya banyak penulis-penulis terkenal gitu yang sekarang ini kan kayak nanti kita cerita hari ini gitu kan. Terus banyak penulis-penulis yang kayak Rintik Seduh gitu-gitu dah, mereka tuh ngeluapin emosinya dari ya gitu. Malah positif juga ya, malah bikin dia terkenal juga gitu kan, bisa ngasih advice positif buat orang-orang lain yang mereka nggak tahu gitu kan. Betul, kayak gitu. Dan lu selama lu ngelewatin hal-hal yang udah kayak gini, dan lu kan pasti yang tadi lu bilang lu ngerasa berarti gitu kan, berguna buat orang banyak. Ben, gue tambahin Ben, yang soal cerita yang temen gue itu tadi, dia sampai di posisi gini, gue udah ngerasa lebih baik. Itu Ben rasanya Ben, jadi dalam rentang waktu itu dia sempat nelpon gue, dia bilang, gue udah ngerasa lebih baik. Itu rasanya Ben, kayak ya ampun Tuhan, istilahnya gue cuman modal buat dengerin lo doang, dan itu bisa efek ke orang banget. Iya sih. Makanya gue untuk teman-teman kalau misalnya lagi ada yang cerita, please just listen to them. Menurut lu ada nggak sih tips-tips yang bisa lu kasih ke teman-teman? Gimana sih cara nge-healing diri lu sendiri pakai cara lu gitu? Ada nggak cara lu sendiri gitu? Kalau gue pribadi misalkan kayak punya masalah besar gitu. Oh, gue caranya kayak gini nih. Baiknya gini nih. Pertama sih, kalau misalnya gue udah melakukan apa yang gue suka tapi belum, jadi pada saat kita dapat masalah, otak kita nih nggak bekerja dengan baik ya. Maksudnya kita nih nggak bisa realistis ngadepin masalah kita kan. Iya benar. Jadi kita cenderungan emosi, kita gampang marah-marah, pokoknya kita marah-marah, kita nggak tahu harus mau ngapain, atau malah kita diem aja, nggak bisa cerita ke orang lain pada saat itu masalah datang kan. Yang pertama, pasti yang tadi gue bilang, coba cari hal yang menyenangkan dulu. Ketika kita udah ke hal yang menyenangkan, kita dapat positif. Vibes-nya dapet nih. Kalau kita udah mulai berpikiran positif, kita pada saat kita kembali lagi ke permasalahan, kita udah bisa melihat masalah ini secara realistis, secara objektif. Maka dari itu ada salah satu buku yang menyebutkan bahwa ketika kita dalam kondisi marah, ketika kita dalam kondisi tank gitu,
kayak itu jangan membuat keputusan apapun Oh, karena I kita see. bisa nyesel karena pada saat itu kita jadi nggak realistis, kita melihat itu berdasarkan emosi kitanya aja, emosi sesaat. Pertama ya itu tadi tipsnya, cari hal yang disuka, have fun, me time. Kalau perempuan mungkin bisa pampering yourself, atau kalau yang cowok mungkin bisa nge-games. Iya sih, biasanya itu udah bisa ngilangin beberapa emosi lah ya, minimal ya. Ya, atau yang gue bilang tadi nulis. Ada tau nggak Ben? Ini apa? Mandala? Apa sih? Apa tuh? Tau nggak sih gambar mandala? Nggak tahu gue. Pokoknya ada gambar mandala terus kita ngewarna-warnain itu bisa juga. buat Oh mengenal ini, emosi. gue juga dikasih itu tuh jadi gue ikut tesnya kan. Ada yang tadi gue kasih tahu itu, dia ngasih tahu gue tentang tips aktivitas selingan. Dia nyuruh gue buat ngewarnain. Mm-mm. Namanya Iya, itu justcolor.net. itu bisa. Tapi itu ini ya Ben. Apa namanya? Mewarnainya online ya Ben? Mewarnainya enggak online. Jadi kita download gambarnya, kita print baru kan, kita baru kita warnain sendiri gitu. soalnya ada juga aplikasi yang memberikan itu online gitu loh. Jadi tapi kita kan nggak ada gerak motoriknya gitu kan. Kalau Berarti gue lebih baik kalau kita ada kalau- gerak motorik. Kalau kita punya masalah gitu, bagi kita punya media untuk melontarkannya gitu berarti ya. Betul, kalau misalnya kita merasa orang lain nggak perlu tahu. Mm-mm. Ada juga yang orang lain, ada juga orang individu gitu yang memilih untuk menceritakan. Iya benar. Gue nggak bisa nih, gue nggak bisa kalau misalnya gue harus gambar warnain apaan sih, nulis apaan sih. Gue maunya didengar aja, gue mau cerita sama sahabat gue deh itu. Iya sih. Itu Gue nemuin ya, orang beberapa kayak gitu. Nah, jadi tiap individu itu sebenarnya kan, gue senangnya dengan manusia gitu sih Ben. Iya. Mereka tuh unik. Dengerin instrumental kalau yang suka. Kalau gue pribadi gue senang banget sama instrumental. Mm-mm. Jadi gue dengerin instrumental. Oh kayak piano gitu-gitu ya. Betul. Ini gitar akustik gitu-gitu. Ketiga, kalau bisa have passion, jalan-jalan udah. Oh sih, benar. Bener-bener jalan-jalan udah. Serius. Itu nggak usah lah ya pergi jauh-jauh, nggak usah. Bisa jalan, udah jalan aja. Lihat-lihat. Gitu. Clear mind. Kalau saat ini kan karena nggak bisa ke mall ya, biasanya kan orang jalan ke mall ya. Kalau gue pribadi nih, kalau gue lagi bosen banget dan gue nggak, misalnya ada banyak banget tekanan pikiran gue milih untuk pergi sendiri aja, nonton sendiri, cari buku sendiri, udah jalan sendiri. Oke lah kalau gitu dari gua nih, thank you banget lu udah mau sharing beberapa pengalaman lu ya kan. Sama-sama, oh my god, Ben boleh kasih pesan nggak ke teman-teman? Oh iya, gue baru mau ngomong itu, mungkin ada yang mau lu sampaikan ke teman-teman lu Oh gitu. gitu. habis kayak bau-baunya tuh udah mau ditutup jadi ikan, kok ada yang mau disampaikan gitu. Teman-teman pendengar podcastnya Ben, terima kasih sudah mau mendengarkan sharing gue nih dengan Ben hari ini. Kemudian apa yang hari ini didapat, diambil yang positif-positifnya aja, karena di sini kita masih sama-sama belajar. Gue bisa salah, setiap orang masih bisa salah, jadi ya ambil yang positif-positifnya aja, yang baik-baiknya aja yang diambil. Dalam kasusnya mental health sendiri, kalau teman-teman mungkin ketemu dengan orang yang membutuhkan bantuan, teman-teman bisa rekomendasikan untuk ketemu dengan profesional langsung, atau cara gampangnya teman-teman bisa mendengarkan. That's it. Sip lah. Mantep. Thank you banget Didi. Ya, Tuhan berkati semua. Dadah. Dadah. Terima kasih untuk kamu yang telah mendengarkan Selah Podcast. Dari gue thank you. Jangan lupa sharing.